Mari kita pagi hari ini mau merenungkan firman Tuhan. Kita belajar saudara dari Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal 13. Kita belajar dari perumpamaan Yesus mengenai penabur, ya, seorang penabur. Matius 13 ayat yang ketiga saja kita mulai. Matius 13 ayat 3 saudara bisa menyimak. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dan dengan matanya, dan mereka mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara bisa lanjutkan nanti pembacaan ayat ini. Nah, di sini Tuhan Yesus mengangkat satu perumpamaan kepada orang-orang yang mengerumuninya pada waktu itu. Nah, perumpamaan ini adalah perumpamaan seorang penabur. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengangkat ada 4 golongan, ya, kategori tanah. Nah, Tuhan Yesus mengangkat ini karena ini hasil pengamatan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel waktu itu, kepada umat pilihan Tuhan, kepada bangsa pilihannya, bangsa yang Dia kasihi. Dia mengamati, dan memang ini terjadi karena Tuhan Yesus memiliki marifat, hikmat, dan kepekaan yang tinggi, sehingga Dia bisa memahami dan mengerti isi hati orang. Dengan gesturnya, dengan sikap tingkah laku, bahkan perkataan, Tuhan Yesus mampu memahami apa isi hati mereka. Dan dari pengamatan Tuhan Yesus menemukan 4
kategori sikap hati, tanah hati, kategori kehidupan yang lahir dari hati, dan Tuhan Yesus gambarkan dalam 4 kategori golongan tanah. Ini berbicara apa? Kontur tanah, ya. Bagaimana kontur tanah itu dengan beragam keadaan tanah itu. Ya, ada tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah yang tumbuh semak duri, dan tanah yang baik. Nah, kalau dalam dunia pertanian ada tanah yang direkayasa, sengaja dibuat seperti dia agak sedikit berkerikil. Saya beberapa tahun lalu waktu corona ya masih hebat-hebatnya itu, saya isi kegiatan saya karena tidak ada kegiatan ibadah, pelayanan pun dibatasi, dengan menanam. Walaupun ya orang bilang baru pemula, tapi saya belajar. Saya tanam, saudara lihat mungkin ada sisa-sisa polybag, itu saya tanam tomat sama rica. Dan saya pelajari bagaimana cara menanam. Ternyata ada tanah yang mau ditanam itu diperlakukan, ada mengalami perlakuan khusus, direkayasa tanahnya. Jadi bukan asal tanah ambil kemudian tanam itu bibit, tidak. Jadi direkayasa dulu tanahnya. Menurut apa yang saya pelajari, ya mau bilang korban YouTube juga saya tidak, ya, karena hasilnya saya ada. Selama hampir 3 bulan kami tidak belanja tomat, ya malah bahagi, sudah melebihi pemakaian hari-hari. Jadi tanah itu dibuat sedikit berkerikil, ada pasirnya, tidak boleh tanah tok, tanah liat. Ternyata harus diperlakukan, ada pasirnya, dicampur dengan sekam padi. Ya, mungkin kalau ahli pertanian melihat ini sesuatu yang baik. Nah, ini gambaran yang diambil. Artinya Tuhan Yesus angkat 4 kategori tanah ini. Ini bukan sebuah tanah yang secara alami jadi begitu, bukan. Memang sepertinya Tuhan Yesus bilang tanah di pinggir jalan secara alami, memang ada tanah yang di pinggir jalan yang dilewati, bukan karena dibuat seperti itu tanahnya sehingga dia rupa seperti tanah berbatu-batu, itu secara alami. Tapi Tuhan Yesus menemukan, dia angkat perumpamaan 4 kategori tanah ini, bahwa didapati keadaan tanah hati orang-orang pada waktu itu memang mereka mengkondisikan keadaan tanah hati mereka seperti itu, bukan jadi secara alami. Jadi kalau dibilang tanah itu berbatu-batu, memang secara harafiah itu ada tanah berbatu-batu secara alami. Tetapi Tuhan Yesus ambil ini diumpamakan kepada orang Israel. Itu karena Tuhan Yesus lihat ada orang-orang Israel, orang-orang waktu itu yang mengkondisikan tanah hati mereka, mereka merekayasa, ada perlakuan terhadap tanah hati mereka seperti tanah yang berbatu-batu, tanah yang keras, tegar tengkuk. Ini yang Tuhan dapati. 4 kategori tanah ini, 3 itu tanah yang buruk, di mana kondisi dari orang-orang Israel itu, mereka membuat tanah hati mereka itu seperti itu. Ya, saudara bisa lihat arti-arti dari perumpamaan ini di ayat selanjutnya. Kalau di pinggir jalan, ya, datang burung, ya, kemudian mengambil benih itu. Artinya bahwa
firman yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan bukan saat Yesus menyampaikan, bukan hanya sebatas itu, tetapi daripada zaman kerajaan, para hakim, zaman raja sampai zaman nabi-nabi, para imam. Ada banyak pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa ini. Tapi yang terjadi, bangsa ini membuat tanah hati, merekayasa, mengkondisikan tanah hati mereka seperti itu. Ada yang tanah hati di pinggir jalan, cueklah. Mau pesan apapun saya tidak pusing, firmannya seperti apa. Biar itu nabi sudah bersabda, sudah sok keluar urat leher. Malah ada nabi yang ditangkap oleh raja, kemudian dibunuh oleh karena pesan firman Tuhan. Jadi mereka memperlakukan tanah hati mereka seperti itu. Terhadap apa? Terhadap benih, yaitu firman Allah yang ditaburkan. Sungguh sangat-sangat disayangkan. Tanah yang berbatu-batu, tanah yang keras. Kalau ada firman, dia terima. Tapi kemudian timbul mulai ada pikiran-pikiran logika, mulai mengukur firman dengan logika manusia seperti ini, sehingga akhirnya kembali kepada logika manusia. Saya tidak mau terima firman itu, tidak sesuai dengan logika saya. Ya, begitu datang penindasan, mulai ukur dengan logika manusia. Waduh, ini berat, ini susah, ini tidak bisa. Nah, ini yang terjadi, saudara. Sehingga saudara perhatikan ya, setelah Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan ini, maka murid-murid berkata begini ya, ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kenapa harus pakai perumpamaan? Kenapa tidak langsung to the point saja? Itu maksudnya murid-murid. To the point saja Tuhan Yesus. Tak usah pakai perumpamaan. Kalau soal to the point, saya pikir dari pasal 5 Matius ini sampai pasal 7, kalau saudara lihat, Tuhan Yesus dengan tegas, lugas, dan terbuka, tidak ada yang disembunyi. Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya. Ya, kalau saudara lihat itu mulai dari hal apa ya? Ucapan bahagia Yesus, kemudian ada garam dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat, sampai kepada pasal 6 hal memberi, hal berdoa, ya, hal berpuasa dan lain-lain sebagainya, ya. Di sana dengan lugas dan tegas Tuhan Yesus sampaikan itu. Tapi ini Tuhan Yesus menemukannya ada satu sikap tanah hati yang sengaja dibuat begitu. Sehingga Yesus umpamakan ini dalam satu perumpamaan. Maka murid-murid berkata, kenapa harus dalam perumpamaan? Yesus menjawab, kepada kamu atau kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Murid-murid yang bertanya ini adalah murid-murid yang selalu mengikuti Yesus, yang selalu ingin mendengar, ya, mendengar pesan-pesan firman. Bukan hanya sebatas kebetulan mereka lewat kemudian ada Yesus berkhotbah dan memberi sabda. Bukan hanya mereka, ya, hanya mau melihat apa? Demonstrasi kuasa Yesus yang Yesus lakukan. Hal-hal spektakuler, walaupun ada yang demikian, mereka ikut Yesus karena ingin mau melihat mujizat. Tetapi ada yang memang benar-benar mau melihat, mau mendengar pesan firman yang sebenarnya dan mau membuka hati mereka untuk pesan firman itu.
Yesus bilang kepadamu diberi karunia untuk mengetahui. Artinya orang yang seperti ini yang mau membuka diri untuk firman, yang selalu mengejar Yesus, rindu akan pesan firman, ini tanah yang baik. Mereka mengkondisikan tanah hati mereka. Mereka mau dengar apa pesan firman dari Yesus. Yesus bilang tanah seperti ini adalah tanah yang baik, yang diberi karunia dan kemampuan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, sekalipun kata-kata itu diungkapkan dalam satu perumpamaan atau analogi, tapi karena mereka punya hati akan firman, rindu akan firman, tingkat kepekaan yang tinggi, sehingga Yesus bilang kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ada kemampuan sehingga biar dalam perumpamaan mereka bisa mengerti, karena mereka membuka hati mereka untuk firman. Ada kekuatan, kemampuan, tetapi kepada mereka, siapa mereka ini? Yaitu 3 kelompok tanah tadi. 3 kelompok tanah hati yang mengkondisikan hati mereka seperti itu. Mereka membatasi hidup mereka terhadap firman. Oh, kalau yang gampang-gampang bikin sajalah. Tapi kalau yang berat, wes sudah. Saya ikut Yesus ya sekali setahun sajalah ibadah. Pas Desember atau 2 kali setahun ya, dengan Januari tahun baru. Saya mau ibadah ya nantilah kalau saya punya waktu pray, kalau lagi sibuk tidak. Ini mengkondisikan tanah hati hidup mereka untuk Tuhan seperti itu. Sehingga ada banyak tanah hati, 3 golongan tanah ini yang melakukan pembatasan diri terhadap firman. Mereka batasi diri mereka. Perhatikan ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ini luar biasa. Ya. Mari kita harus mempunyai apa? Mempunyai tanah hati yang baik, yang mau terbuka, yang mau merespon pesan firman, yang selalu rindu akan firman. Kalau firman Allah bilang begini, ini sesuatu hal yang memulihkan saya, dan saya melakukannya, terbuka dan rindu akan firman, rindu akan hadirat Tuhan. Sehingga Yesus bilang siapa yang mempunyai, yaitu kemampuan seperti ini, tanah hati seperti ini, dikatakan kepadanya akan diberi melimpah. Melimpah. Semakin mereka merespon dengan baik, membuka hati mereka untuk firman, maka kuasa firman itu semakin bekerja dalam hidup mereka. Semakin mereka dengar dan lakukan firman itu, maka kuasa firman itu terus bertambah dan mengalir. Kenapa? Karena mereka tidak batasi hidup mereka dengan firman. Mereka tidak melakukan pembatasan. Mereka tidak batasi hidup mereka dengan pelayanan. Ya. Sehingga Yesus mengutip ada satu firman yang sudah saya sampaikan lalu dalam kitab Yesaya itu, ya. Tuhan berkata, siapa yang mau kuutus? Firman Allah datang kepada bangsa ini. Siapa yang akan kuutus? Semua orang diam. Mungkin ada yang dengar, oh saya enggak. Biar jangan saya enggak bisa, saya punya kemampuan. Saya tidak bisa melayani. Tapi ya saya tidak tak. Saya bilang ini, saya buka diri, ini utus aku Tuhan.
Nah, ini tanah yang baik. Membuka diri. Ini Tuhan, aku utus aku. Saya beri diri dalam pelayanan. Saya beri diri untuk apa? Untuk lakukan apa untuk Tuhan? Buka diri. Tapi yang lain menutup diri. Aduh, kalau sobat gitu saya batasi diri. Ya. Sehingga Yesus bilang di ayat yang ke-12 tadi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, yang tidak punya tanah hati yang baik, yang mungkin hanya punya 3 golongan tanah ini, yang penuh dengan pembatasan-pembatasan diri, yang mengkondisikan diri hati mereka dengan hal-hal yang penuh banyak batasan-batasan terhadap firman Tuhan, terhadap pelayanan. Ingat, Yesus bilang apapun juga yang ada padanya akan diambil. Wah. Jadi jangan saudara, kalau untuk Tuhan jangan pernah membatasi diri. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah kita mulai membatasi diri. Saya tidak mau melayani lagi. Mungkin karena apalah, karena sebab apa, saudara. Saya tidak mau ibadah lagi. Mungkin sebab apalah, saya tidak tahu. Jangan bikin begitu saudara. Semakin kita batasi diri terhadap hadirat Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap firman Tuhan, Tuhan bilang apapun yang ada padanya akan diambil. Coba lihat bangsa Israel, bangsa pilihan Allah tapi terbuang selama 70 tahun. Firman yang kudus, yang mulia itu hanya diberikan kepada bangsa ini. Firman yang ajaib yang memberi kemenangan kepada bapak-bapak leluhur. Firman yang meluputkan mereka dari setiap bahaya. Firman yang datang yang hanya diuntukkan untuk bangsa ini, yang melakukan tanda-tanda ajaib. Tapi karena mereka mulai membatasi diri, mengkondisikan diri, ya, dengan cara membatasi terhadap pesan firman Tuhan lewat para hakim-hakim, imam, raja, nabi. Bahkan raja sendiri pun, kalau saudara baca kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, ya banyak sekali itu. Raja-raja yang hidup berdosa dan tidak memuliakan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang apapun yang ada pada mereka. Sebenarnya tabut menggambarkan kekuatan Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa ini. Bait Allah. Tapi apa? Sepertinya tidak ada kekuatan apa-apa. Tabut diangkut, bait Allah dirubuhkan. Kenapa Tuhan tidak membela bangsa ini? Tabut yang kudus itu kok dibiarkan saja. Ini akibat, dampak yang diterima. Oleh sebab bangsa ini mengkudisikan hidup mereka dengan cara membatasi diri terhadap Tuhan. Sehingga apa yang ada pada mereka diambil. Tanah Yerusalem dibuat rata. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat. Nah, ini orang yang punya 3 kontur tanah, yang merekayasa tanahnya mereka dengan menerapkan perlakuan pembatasan-pembatasan terhadap Tuhan. Ya, dikatakan sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka punya pendengaran. Mereka mendengar firman. Mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Artinya apa? Orang yang mengkondisikan tanah hati mereka dalam gambaran perumpamaan 3 tanah ini, maka yang diambil dari mereka apa? Kepekaan. Mereka tidak peka lagi.
Firman sudah datang, tidak peka. Lihat ada ibadah, mereka tidak peka. Ya, biar sekeluar di warta jemaat, mereka tidak peka. Ya, tunggu dulu saya masih sibuk. Tunggu dulu saya masih repot. Hanya dibuat repot terus oleh Tuhan. Dibuat sibuk terus oleh Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Hati-hati. Maka kepada mereka genaplah membuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Kok kenapa menebal itu? Mereka buat kondisi tanah hati mereka sehingga mereka menjadikan tanah hati ini sepertinya tebal, menebal-tebal untuk tembus oleh firman Tuhan. Sekalipun bukan pendeta yang sampaikan, ini Yesus sendiri yang sampaikan. Seandainya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, kemudian dia berkhotbah hari Minggu di tempat ini, wah luar biasa. Betapa firman itu masuk. Tapi ini untuk bangsa ini. Tuhan Yesus sendiri yang berkhotbah, mereka tidak dengar. Apalagi cuma pendeta Denli Rondono. Dong bilang dia ada DP guna dia itu. Paling orang cuma bilang begitu. Pojo hokmo. Inilah yang terjadi. Makanya mari, saya pernah khotbah beberapa minggu lalu, mari beri diri, beri hatimu untuk Tuhan. Mari bangkitkan semangat. Kalau ada semangat yang sudah mulai redup, bahkan mungkin patah, mari buatlah, bangun kembali semangat itu untuk datang pada Tuhan dan beri dirimu untuk Tuhan. Maka saudara akan diberikan berkelimpahan. Karena saudara punya kemampuan untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Yesus bilang terus di ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Berbahagialah kita yang membuka hati untuk Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mendorong jemaat Tuhan sekalian, mari kita beri diri untuk Tuhan, ya. Kita buka hati. Jangan lakukan pembatasan-pembatasan dalam diri. Jangan mengkondisikan hatimu, saya tidak lagi punya semangat, saya tidak mau lagi begini untuk Tuhan. Jangan, saudara. Mari bawa diri untuk Tuhan. Segala godaan-godaan yang mau menerpa, segala pengaruh-pengaruh, kita lawan itu. Ya, kita bawa diri untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya memberkati kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa dan kita renungkan firman Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, biar Tuhan saja yang ada menilik